Kelompok 5, gangguan suasana perasaan, mood, dan bunuh diri. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Keza Aulia Yonia Putri Arifin. Lalu yang kedua ada Pelagia Karisa Woso. Lalu yang ketiga ada saya Erin Melia sebagai ketua. Dan yang keempat ada Chelsea Diana Putri. Dan yang kelima ada Alicia Delova Malau. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Bunuh diri merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat cedera dan menjadi penyebab kematian keempat pada kelompok usia muda di dunia. Perilaku bunuh diri merupakan hasil interaksi kompleks berbagai faktor risiko, dengan gangguan suasana hati atau mood seperti depresi sebagai faktor yang paling sering ditemukan. Depresi ditandai rasa sedih yang menetap, kehilangan minat, gangguan fungsi sehari-hari, dan perasaan tidak berharga. Gangguan suasana hati berkolerasi dengan peningkatan faktor risiko bunuh diri hingga sekitar 20 kali lipat. Lalu yang selanjutnya adalah definisi gangguan mood. Mood adalah kondisi perasaan yang berlangsung beberapa waktu dan mewarnai kehidupan psikologis. Gangguan mood adalah perubahan suasana perasaan yang ekstrim dan berlangsung lama sehingga mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Perubahan bisa ke arah depresi atau elasi yaitu perasaan meningkat. Jenis-jenis gangguan mood. A. Gangguan depresi. 1. Depresi mayor. Depresi mayor merupakan kesehatan publik yang utama. Tidak hanya memengaruhi fungsi psikologi seseorang, tetapi juga melumpuhkan kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab. Orang dengan gangguan depresi mayor memiliki ciri atau gejala utama yang ditandai dengan mood yang menurun, merasa tidak punya harapan, dan tidak berdaya, memiliki selera makan yang rendah, turunnya atau meningkatnya berat badan secara signifikan, memiliki masalah tidur, dan secara fisik terganggu. Yang kedua ada depresi persisten. Gangguan depresi persisten memiliki ciri atau gejala utama yang ditandai dengan pola depresi yang kronis, yang melibatkan suasana hati yang buruk dan kesedihan yang terjadi sepanjang hari, hampir setiap hari, selama minimal 2 tahun pada orang dewasa atau 1 tahun pada anak-anak. Yang B. Gangguan bipolar. Pertama, gangguan bipolar adalah gangguan yang ditandai dengan perubahan ekstrim pada mood dan perubahan tingkat energi dan aktivitas. DSM-5 membedakan dua jenis gangguan bipolar, gangguan bipolar pertama dan gangguan bipolar kedua. Diagnosis dari gangguan bipolar pertama berlaku pada orang-orang yang pernah mengalami setidaknya satu episode mania secara penuh pada suatu periode dalam hidupnya. Gangguan bipolar kedua berlaku pada orang yang pernah mengalami episode hipomania dan juga setidaknya satu riwayat episode depresi mayor, tetapi tidak pernah mengalami episode mania secara penuh. Dan yang kedua, gangguan siklotimik, dikenal dengan istilah gagasan dari jiwa yang bergerak secara melingkar, yang merupakan penjelasan yang tepat karena gangguan ini mewakili pola melingkar yang kronis dari gangguan mood yang ditandai dengan perubahan mood ringan yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan mood. Yang pertama, faktor biologis, meliputi kondisi fisik, fungsi otak, seperti ketidakseimbangan neurotransmitter, misalnya serotin dan dopamin, faktor genetik atau keturunan, serta gangguan hormon. Jika ada riwayat gangguan mood, resiko seseorang untuk gangguan mood lebih tinggi. Yang kedua, faktor psikologis. Peristiwa hidup yang stresful berkaitan dengan kondisi mental dan kepribadian individu, seperti cara berpikir negatif, rendahnya harga diri, trauma masa lalu, serta kemampuan coping, mengatasi stres yang kurang efektif. Pola pikir yang pesimis dapat memperburuk suasana hati. Yang ketiga, faktor sosial dan kultural, meliputi pengaruh lingkungan serta konflik keluarga, tekanan ekonomi, hubungan sosial yang buruk, serta norma budaya.
Dukungan sosial yang rendah atau stigma terhadap masalah mental juga dapat memperparah gangguan mood. Cara menangani gangguan mood. Penanganan gangguan mood dilakukan dengan beberapa pendekatan agar kondisi bisa membaik. Yang langkah awal adalah menenangkan diri, lalu mencoba berbicara dengan orang terdekat seperti teman atau keluarga. Ini penting supaya tidak memendam perasaan sendiri. Yang kedua ada psikoterapi atau terapi psikologis, dilakukan beberapa tenaga profesional seperti psikodinamik, membantu memahami perasaan terdalam atau konflik batin. Yang selanjutnya adalah perilaku, mengubah kebiasaan atau tindakan negatif. Selanjutnya ada kognitif, mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Yang ketiga itu ada pengobatan atau biomedis. Jika kondisi cukup berat, bisa menggunakan obat antidepresi untuk menstabilkan mood atau terapi kejut listrik untuk kasus tertentu yang parah. Yang keempat ada kombinasi pendekatan. Biasanya hasil terbaik didapat dari gabungan terapi dan obat, bukan hanya satu cara saja. Yang selanjutnya itu ada penyebab terjadinya bunuh diri. Yang pertama adalah faktor psikologis, ya seperti depresi, stres, dan trauma. Contohnya, seseorang mengalami depresi berat, merasa tidak berharga dan putus asa, lalu muncul pikiran mengakhiri hidup. Terus yang kedua ada faktor sosial, lingkungan, hubungan, dan media sosial. Remaja yang sering dibully di sekolah atau media sosial merasa tertekan dan akhirnya berpikir untuk bunuh diri. Yang ketiga ada faktor biologis atau keturunan. Contohnya orang yang punya riwayat keluarga dengan gangguan mental lebih beresiko mengalami depresi dan pikiran untuk bunuh diri. Yang keempat ada gangguan mental. Contohnya seseorang dengan gangguan bipolar saat fase depresi merasa sangat sedih dan kehilangan harapan sehingga muncul keinginan untuk bunuh diri. Upaya pencegahan bunuh diri yang pertama membuat seorang terbuka, yang kedua bersimpati, yang ketiga menunjukkan adanya jalan keluar, yang keempat mengajaknya ke ahli kesehatan mental, dan yang kelima tidak meremehkan perasaan. Contoh kasus yaitu seorang mahasiswa kedokteran umur 18 tahun asal Sumatera mengalami sulit konsentrasi, insomnia, anoreksi, dispepsia, hingga ide bunuh diri selama 6 bulan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh kesulitan adaptasi budaya atau akulturasi di Jawa Tengah serta riwayat trauma kekerasan domestik fisik ataupun verbal. Secara klinis, pasien memenuhi kriteria depresi berat tanpa gejala psikotik yaitu PPDGJ tingkat 3 dengan skor MADRS awal 49. Intervensi dan outcome farmakoterapi fluoxetine dengan dosis literasi 10 mg ke 20 mg. Yang kedua yaitu psikoterapi, terapi suportif, ventilasi, mediasi, dan kognitif behavior terapi CBT yang berfokus pada kontrol diri. Dan hasil setelah 6 bulan, skor MADRS turun menjadi 10 remisi. Pasien berhasil kembali berfungsi secara akademik dan sosial dengan dukungan lingkungan pertemanan yang positif. Kesimpulan dari hasil PPT tersebut yaitu gangguan mood ada perubahan suasana perasaan yang ekstrim dan berlangsung lama. Jenis multiple depresi dan bipolar dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan sosial, penanganan melalui terapi dan pengobatan, dan yang terakhir adalah gangguan mood meningkatkan resiko bunuh diri sehingga perlu pencegahan. Demikian hasil presentasi dan PPT dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.